Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah arsalahu basyiran wa nadhira. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya. Ini ciri hadis qudsi seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan itu dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi ini cukup banyak ya. Ya, ada ulama yang menghimpun itu lebih dari 100 hadis ya. Hadis qudsi. Perbedaan utama ya antara hadis qudsi ini dengan Al-Qur'anul Karim. Ini sama-sama firman Allah Ta'ala, bedanya apa? Kalau Al-Qur'anul Karim itu yang diturunkan ya, lafaznya itu sebagai mukjizat. Jadi lafaznya itu mukjizat. Al-Qur'anul Karim. Sementara hadis qudsi tidak demikian. Jadi hadis qudsi itu ma akhbarallahu bihi nabiyahu bil ilhami aw ru'yal manami aw ghair aw ghairihi min kaifiyatil wahyi fa'abbara anhu sallallahu alaihi wasallam bi ibaratihi. Jadi hadis qudsi itu ini yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya melalui ilham ya, mimpi ya, dalam tidur beliau atau bentuk wahyu yang lain, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan itu dengan kalimat beliau. Wahyu itu beliau ungkapkan. Sementara kalau Al-Quran itu lafaznya itu juga berasal dari Allah Ta'ala secara langsung. Sementara kalau hadis qudsi ini dari Nabi, ibaratnya itu ungkapannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fala yakunu mu'jizan wala mutawatiran kal Quran. Sehingga hadis qudsi itu tidak bukan merupakan mukjizat dan tidak mutawatir sebagaimana ayat-ayat Al-Quran. Ya. Waliza lam yasbut lahu syai'un min ahkami, oleh karena itulah tidak berlaku padanya hukum-hukum Al-Qur'an. Kalau dalam pembahasan Al-Qur'an itu misalnya ya dalam mazhab Syafi'i min hurmati hamlihi wa massihi 'alal muhdits ya wa qiraatihi 'alal junub, keharaman membawanya, menyentuhnya bagi orang yang berhadas, atau keharaman membaca Al-Qur'an bagi orang junub, itu tidak berlaku terhadap hadis qudsi ya. Ya, dan seterusnya ya. Nah, di dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, ma li 'abdil mu'mini ya indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Ini ma li 'abdil mu'min, tidak ada bagi hambaku yang mukmin ya, di sisiku indi jazaun, balasan ya, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, ketika aku mengambil kesayangannya dari penduduk dunia ini. Ini Allah mewafatkan orang dia dicintainya ya. Summah tasabahu, kemudian dia bersabar menyikapi itu, berharap keridhaan Allah Ta'ala, maka tidak ada balasan baginya orang semacam ini di sisi Allah Ta'ala illa al-jannah, kecuali jannah ya. Ini salah satu kunci surga yang jarang disadari orang ya. Bahwa sikap sabarnya kita terhadap musibah ketika Allah mewafatkan orang yang kita cintai, kita sikapi itu dengan kesabaran, mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, itu jaminannya surga. Itu disampaikan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi ya, dalam bentuk hadis qudsi. Ini firman Allah Ta'ala. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang bisa bersikap seperti itu. Ya, ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman, kata Allah Ta'ala, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, ketika aku mewafatkan orang yang dia cintainya dari ahli dunia, dari penduduk dunia itu, summah tasabahu, kemudian dia menyikapinya dengan penuh kesabaran ya, mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Maka bagi yang semacam ini tidak ada balasannya illal jannah, kecuali al-jannah. Ya. Hal-hal semacam ini sekali lagi sering kita sampaikan, secara teori ini gampang diucapkan ya, mudah
lisan kita ringan, mulut kita itu menyampaikan, tetapi dalam tataran realitas itu ya ini perkara yang sangat berat. Betapa banyak kita itu ya tidak ingin berpisah dengan orang yang kita cintai. Padahal sebetulnya berpisah dengan orang yang kita cintai di dunia ini keniscayaan. Kalau bukan mereka yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan mereka. Itu sebetulnya keniscayaan, dan kita sebetulnya tahu hal semacam itu. Karena realitas menunjukkan fenomena semacam itu sudah sering kita saksikan. Kalau bukan kita yang meninggalkan, ya dia yang meninggalkan kita. Itu biasa dalam kehidupan dunia ini. Tapi itulah ya, kadang hal seperti ini kita itu masih tidak rela. Ya. Maka itulah diantara hikmah ungkapan kalimat istirja yang pernah kita bahas itu yang lalu ya, di awal bab ini ada ayat tentang kalimat istirja itu. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan ungkapan main-main itu. Itu kalau dihayati betul akan mewujudkan keikhlasan kita. Akan membuat kita ihtisaban tadi, bersabar dan berharap ridha Allah Ta'ala. Mengapa? Coba renungkan itu kalimat inna lillahi itu. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Jangankan orang yang kita cintai, jangankan anak, istri, ya, suami, saudara, orang tua yang kita cintai. Jangankan mereka, kita sendiri pun itu milik Allah Ta'ala. Ya. Jadi semua ini titipan Allah Ta'ala. Ketika kita menyadari betul hakikat ini, bahwa kita ada titipan, kita hakikatnya adalah milik Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan ini mewujudkan keikhlasan itu ya, dalam diri kita, ya, agar kita ridho dengan keputusan Allah Ta'ala, kita sikapi itu dengan penuh kesabaran. Kalau berhasil lulus dengan ujian seperti ini, itu kunci surga itu ya. Itu jaminan dari Nabi SAW melalui hadis qudsi ya, firman Allah Ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rawahul Bukhari ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, dari riwayat yang singkat ini ya, kita bisa juga mengambil ibrah bahwa anna minal masaibi allati tanzilu bil lisani hiya fiqdan ahibbatihi ya, atau fiqdanu ahibbatihi, bahwa di antara musibah yang menimpa atau yang terjadi kepada manusia itu adalah dia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dan itu sekali lagi sesuatu yang memang ya lazimnya begitu. Kehidupan ini datang silih berganti generasi demi generasi. Hal yang semacam ini terjadi. Kalau bukan kita yang meninggalkan, mereka yang ya pergi dahulu, atau kita yang pergi terlebih dahulu. Itu persoalan waktu saja. Ya, persoalan siapa yang Allah dahulukan. Ya. Maka kita perlu ya menyikapinya dengan penuh kesabaran. Ya. Menyikapi ini dengan penuh kesabaran. Ya, ini akan inilah salah satu ya tanda kesempurnaan iman itu. Ya. Ketika seseorang itu bisa rela, ridho dengan qada Allah Ta'ala, dengan keputusan Allah Ta'ala, entah itu yang dia rasa baik atau buruk, semuanya dia terima. Ya. Nah, inilah salah satu perkara keimanan yang sangat penting. Ya. Wallahu a'lam bissawab.